Baik, saya dengan Dokter Rahma yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu atas nama siapa? Adel. Adel ya. Usianya berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Pekerjaannya sebagai apa? Wira swasta. Wira swasta ya. Alamatnya di mana, Di Pak? Jalan Es Goldaria. Baik, Pak. Jadi di sini kita akan melakukan tes pendengaran. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan tes ini? Oke. Jadi Pak, yang pertama itu saya akan melakukan tes suara, di mana di sini saya akan membunyikan tangan saya. Kemudian Bapak silakan menutup salah satu dari telinganya. Oke. Nanti kalau terdengar nanti Bapak angkat tangan saja ya. Oke. Baik. Selanjutnya saya akan lanjut ke pemeriksaan fisik. Saya mundur dulu terlebih dahulu ya Pak. Nanti Bapak ikuti apa yang saya ucapkan. Buku, pulpen, baju, mistar, penghapus, pensil. Baik Pak, cukup. Selanjutnya saya akan berlanjut pada tes garpu tala. Jadi di sini Pak, pada tes garpu talanya saya akan memulai dari frekuensi terendah ya Pak. Nanti pada saat saya menggetarkan ini nanti Bapak tutup telinga, kemudian kalau mendengar bunyinya nanti bisa angkat tangan begini Pak. Silakan ditutup Pak. Ya. Oke, cukup. Oke. Baik Pak, sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rine, di mana di sini saya akan menggetarkan lagi, kemudian ditaruh di tulang belakang telinga Bapak. Silakan ditutup lagi Pak. Terdengar ya Pak? Selanjutnya satunya lagi. Oke, cukup. Jadi Pak, selanjutnya saya akan lanjut ke pemeriksaan swaba. Di sini saya akan menggetarkan lagi, menggetarkan garpu talanya dan akan taruh di tengah-tengah sini ya Pak. Terdengar ya dua-duanya. Oke. Selanjutnya yang terakhir saya akan melakukan pemeriksaan atau tes Weber, di mana pemeriksaan ini di tes Weber ini saya akan menggetarkan lagi, kemudian nanti kalau Bapak sudah tidak mendengar nanti angkat tangan sehingga saya dapat membawa ke telinga saya juga untuk didengar ya Pak. Oke Pak, silakan. Oke, satunya lagi Pak. Oke, baik, cukup ya Pak. Jadi di sini Pak, pada tes pendengaran ini, pada pendengaran suara tadi Bapak saya dapatkan normal karena masih bisa mendengarkan ketika jari saya bunyikan. Kemudian tes fisik juga Bapak masih bisa mendengar suara saya meskipun kecil. Tes garpu tala juga normal, hasilnya Bapak bisa mendengar frekuensi-frekuensi yang ada. Pada semua tes-tes yang tadi itu saya dapatkan semua normal Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih telah datang ke rumah sakit untuk memeriksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dengan Dokter Rahma yang bertugas pada hari ini ya Pak. Kalau boleh tahu atas nama siapa? Adel. Usianya berapa Pak? 23 tahun. 23 tahun ya. Pekerjaannya Pak? Wira swasta. Wira swasta ya. Alamat di mana Pak? Jalan Es Goldaria. Jalan Es Goldaria. Baik Pak, pada hari ini Bapak punya jadwal untuk melakukan pemeriksaan indera, yaitu penciuman dan pengecapan. Apakah Bapak bersedia melakukan pemeriksaan ini? Saya bersedia. Oke, baik Pak. Yang pertama itu pemeriksaan penciuman. Nanti di sini Pak, saya akan menutup mata Bapak. Nanti Bapak akan merasa bau yang akan saya berikan ya Pak. Permisi Pak, bisa dipakai. Baik Pak, bisa dihirup ya. Bau apa Pak? Susu. Oke. Bau ini Pak? Bau sabun. Oke. Jadi silakan dibuka penutup matanya Pak.
Jadi Pak, pada pemeriksaan penciuman ini Bapak normal ya Pak, sesuai dengan apa yang saya berikan yang Bapak cium. Kemudian pemeriksaan pengecapan, nanti dilurkan memang lidahnya ya Pak, sambil dirasa apa yang saya berikan ini ya Pak. Oke, coba ya Pak. Di mana nih Pak rasanya mana? Oke, benar ya Pak. Satu kali lagi ya Pak. Yang mana Pak? Oke, betul sekali ya Pak. Silakan Bapak minum terlebih dahulu. Jadi Pak, untuk pemeriksaan ini saya kira sampai di sini dulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi pemeriksaan yang lainnya lebih detail. Baik, di sini yaitu terapeutik THT. Jadi ini merupakan teknik pembersihan liang telinga luar. Tujuannya membersihkan liang telinga dari serumen menggunakan kait atau kuret atau dengan irigasi. Kait digunakan untuk mengambil serumen yang kering dan padat. Kuret digunakan untuk mengambil serumen yang agak basah. Yang pertama yaitu kuret, kait atau kuret. Jadi pada pemeriksaan ini saya sebagai dokternya atau pemeriksa, kita melakukan pemeriksaan dengan lampu di kepala atau otoskop untuk memperkirakan beratnya sumbatan dan dapat melihat keadaan membran timpani bila memungkinkan. Yang kedua, di sini saya akan menilai tipe serumennya, kering atau basah, keras, padat, lunak maupun lengket. Dan di sini saya dapat menentukan teknik pengambilan yang akan saya gunakan. Selanjutnya, saya akan menilai perlu tidaknya penggunaan seruminolitik sebelum pengambilan serumen. Bila serumen terdapat pada telinga kanan, otomatis tangan kiri pemeriksa retraksikan daun telinga ke arah postero superior. Dengan tangan kanan pemeriksa memasukkan kain atau kuret melalui rongga yang ada hingga ujung kait atau kuret berada lebih dalam atau medial dari serumen, kemudian tarik serumen ke arah luar atau lateral. Selanjutnya yaitu irigasi. Pada irigasi ini syaratnya tidak boleh dilakukan pada membran timpani yang perforasi. Pada pemeriksaan ini yang dapat kita lakukan yaitu pertama, menyiapkan dan pasang avocat nomor 16 pada spoit 50 ml. Menghangatkan cairan irigasi, air atau normal salin untuk kenyamanan para pasien. Kemudian kita akan mengatur posisi pasien dan melapisi baju pasien dengan handuk. Langkah selanjutnya kita menempatkan emisis basin di bawah telinga yang akan diirigasi untuk menampung cairan irigasi yang akan keluar. Di mana tempat avocat tip, kita akan menempatkan avocat tip dengan hati-hati. Jangan memasukkan tip terlalu dalam karena bisa merusak membran timpani yang ada. Setelah tip ditempatkan pada posisinya, dengan perlahan semprotkan cairan irigasi ke arah dinding posterior membran di mana beberapa kali sehingga serumen ini akan keluar. Langkah selanjutnya kita akan beralih pada pengambilan benda asing di telinga dengan prinsip nilai jenis benda asing untuk menentukan tipe prosedur yang akan kita gunakan. Kemudian seperti serangga, benda organik atau objek lainnya yang dapat hancur, yang lebih baik diekstraksi dengan suction. Serangga yang masih hidup tadi sebaiknya kita matikan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan menggunakan minyak gliserin. Baik, selanjutnya tahap prosesnya itu bisa melakukan
ekstraksi mekanik, di mana kita nantinya akan memposisikan pasien kita dengan senyaman mungkin, di mana nanti kita akan melakukan pemeriksaan telinga untuk menilai lokasi dan kedalaman benda asingnya. Bila benda asing terdapat pada telinga kanan, tangan kiri pemeriksa ini akan retraksikan daun telinga ke arah posterior superior dengan tangan kanan pemeriksa yang nantinya akan memasukkan forceps bayonet atau aligator secara hati-hati. Langkah selanjutnya, jepit benda asing, kemudian perlahan-lahan tarik forceps keluar. Bila kita menggunakan otoskop, kita buka lensa otoskop dengan hati-hati. Kemudian memasukkan forceps bayonet atau aligator melalui lubang otoskop tersebut. Sebagai pemeriksa, kita akan periksa kembali apakah benda asing itu sudah dibersihkan seluruhnya. Kemudian kita akan nilai ada tidaknya perforasi pada membran timpani atau laserasi. Yang kedua, sama seperti sebelumnya, melakukan juga irigasi, di mana irigasi ini sama seperti penjelasan yang saya telah lakukan. Baik, ini saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya kira cukup sekian pemeriksaan keseluruhannya. Apakah ada yang ingin ditanya Pak? Kira-kira cukup. Oke, baik, saya tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.